kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu sungguh besar atas setiap kami. Kasih Tuhan tidak ada duanya di dunia ini, tidak ada seperti kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar firman-Mu terus memperbarui setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025,
Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kasih yang tidak pergi dari kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 39. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Bilangan pasal 32 sampai pasal 33. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Andi adalah seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaan dan menghadapi tekanan ekonomi. Dalam kesesakannya, ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Namun saat membaca Roma 8 ayat 35-39, hatinya tergerak oleh janji Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Meskipun situasinya tidak berubah seketika, Andi mulai melihat penghiburan dan kekuatan melalui doa, firman Tuhan, dan komunitas gereja. Dengan berkat Tuhan, ia akhirnya mendapat pekerjaan baru yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman ini mengingatkan Andi bahwa kasih Tuhan selalu hadir, bahkan dalam masa-masa sulit. Ia menyadari bahwa kasih Tuhan bukan berdasarkan keadaan, tetapi adalah jaminan yang kekal. Beberapa tokoh Alkitab yang mengalami kasih Tuhan diantaranya, yang pertama Paulus dan Silas di penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23-26, Paulus dan Silas di penjara karena memberitakan Injil. Namun meski menghadapi penganiayaan, mereka memuji Tuhan dengan nyanyian. Kasih Tuhan nyata ketika gempa bumi membebaskan mereka dari penjara. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi, bahkan di tengah penderitaan. Seperti ayat pada Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu yang kedua, Ayub dalam penderitaannya. Ayub kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 12, Tuhan memulihkan hidup Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Pelajaran yang bisa diambil bahwa kasih Tuhan tetap setia, meskipun dalam pencobaan yang berat. Ayat yang mendukung hal ini ada di kitab Yakobus 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Lalu yang ketiga, Yesus di kayu salib. Di tengah penderitaannya yang luar biasa, kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kasih-Nya yang terbesar adalah memberikan hidupnya untuk kita. Pelajaran yang kita dapat bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita, melainkan pada kasih karunia-Nya. Seperti tertulis pada Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Roma 8 ayat 18-39, terdapat poin-poin penting yang berguna untuk kehidupan kita orang percaya. Di antaranya yang pertama, percaya pada janji Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan tetap bekerja di balik setiap keadaan. Aplikasi jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Terus berdoa dan percayakan hidup kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Lalu yang kedua, mengandalkan kasih Tuhan dalam penderitaan. Roma 8 ayat 37 berkata bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara oleh Dia yang mengasihi kita. Penderitaan tidak menghapus kasih Tuhan. Aplikasinya ketika mengalami masalah, ingatlah untuk mengandalkan kasih Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9.
Lalu yang ketiga, menjadi saksi kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Aplikasinya, jadilah saluran kasih Tuhan dengan membantu mereka yang membutuhkan, baik secara rohani maupun materi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Refleksi kita pada hari ini, Roma 8 ayat 18 sampai 39 adalah pengingat yang kuat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, ketika hidup terasa sulit, pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita? Pertanyaannya untuk direnungkan. Yang pertama, dalam situasi apa saya merasa Tuhan jauh dari saya? Lalu yang kedua, bagaimana saya dapat lebih mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari? Yang ketiga, apakah saya sudah menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain? Marilah kita menguatkan hati dengan keyakinan ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Tuhan selalu hadir dan itulah jaminan terbesar dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu lah yang begitu besar Tuhan. Hanya kasih-Mu Bapa yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hanya Engkau-lah kasih yang tidak pernah pergi dari kita. Kasih yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini dapat selalu menjadi rema bagi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.